Shalom adik-adik yang ada di rumah. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, puji Tuhan ya. Sekarang kita dipertemukan dengan hari Minggu kembali. Waktunya kita beribadah kepada Tuhan. Oke, peraturan di saat kita beribadah yaitu tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil mainan. Pakaiannya juga harus yang rapi supaya Tuhan senang. Oke, sebelumnya kita mau satu dalam doa dulu. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Yuk semuanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami boleh datang menghampiri tahta-Mu. Kalau sebentar kami akan sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Beracaralah dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya nanti. Setiap kita yang sudah siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom adik-adik yang ada di rumah. Shalom. Selamat datang kembali di Sekolah Minggu GBT Kristus Gembala. Yeay, yeay, yeay. Ya sama-sama kita mau jadi anak yang rajin. Kita mau belajar seperti semut. Dia senang sekali memuji Tuhan.
suka beribadah, suka sekolah minggu, memuji Tuhan, suka belajar, suka membantu, suka melakukan hal-hal yang baik, dan tidak boleh malas. Kenapa tidak boleh malas? Malas, Tuhan tidak suka. Nah, itu jawabannya. Malas, Tuhan tidak suka. Oke? Puji Tuhan. Sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi dulu. Firman Tuhan ku dengar. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Sekali lagi, kita mau sama-sama pejamkan mata kita. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang kami memuji Tuhan. Jadikan kami menjadi anak-anak yang rajin dan tidak malas, karena kami tahu di saat kami malas, Tuhan tidak suka. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Tuhan berkati telinga kami, hati kami, pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh mengajar setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Hayo, siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Angkat tangannya. Oke deh. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Samuel mendengarkan suara Tuhan. Jangan lupa didengarkan ya. Lanjut. Nah, ini adalah seorang perempuan yang bernama Hana. Hana ini adalah ibu dari Samuel adik-adik. Namun sebelum Samuel lahir, Hana ini tidak bisa memiliki anak dan dia senantiasa selalu berdoa kepada Tuhan meminta seorang anak. Ibu Hana memiliki seorang suami yang bernama Bapak Elkana. Nah, karena Ibu Hana ini adalah orang yang rajin berdoa, suatu hari Ibu Hana berjanji nih kepada Tuhan bahwa ketika Tuhan mengabulkan dan menjawab doa Ibu Hana dengan cara Tuhan memberikan anak, maka anak itu nanti akan diserahkan dan diberikan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan menjawab doa Ibu Hana sehingga Ibu Hana mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel. Setelah beberapa waktu kemudian, Ibu Hana ini membawa Samuel dan menyerahkan Samuel kepada Imam Eli di bait sucinya Tuhan. Nah, adik-adik, di dalam rumah Tuhan ini Samuel rajin sekali membantu Imam Eli untuk melayani Tuhan, dan dia semakin disenangi dan disukai Tuhan serta manusia. Suatu hari ketika Samuel sedang tidur, Tuhan memanggilnya, "Samuel, Samuel." Lalu Samuel pergi ke kamar Imam Eli dan mengira bahwa Imam Eli yang memanggilnya. Tetapi Imam Eli berkata bahwa dia tidak memanggil Samuel. Kemudian Samuel melanjutkan tidurnya. Saat itu untuk yang kedua kali Tuhan memanggilnya, "Samuel, Samuel."
Kemudian Samuel pergi ke kamar Imam Eli lagi dan mengira Imam Eli memanggilnya. Namun Imam Eli berkata bahwa dia tidak memanggil Samuel dan menyuruh untuk Samuel kembali tidur. Kemudian Samuel kembali ke kamarnya. Namun saat itu Tuhan memanggil untuk yang ketiga kalinya. Samuel, Samuel. Seketika itu juga pergilah Samuel ke kamar Imam Eli dan bertanya kepadanya. Akhirnya di situ Imam Eli tahu bahwa yang berbicara kepada Samuel adalah Tuhan. Lalu Imam Eli menyuruh Samuel berkata kepada Tuhan demikian, "Berbicaralah ya Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Setelah itu Samuel kembali ke tempat tidurnya dan di situ Tuhan memanggil Samuel untuk yang keempat kalinya. "Samuel, Samuel." Samuel pun terbangun dan menjawab panggilan Tuhan dengan berkata, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Saat itu Tuhan berbicara dan berfirman kepada Samuel bagaimana Tuhan akan melakukan sesuatu untuk Israel dan menghukum Imam Eli dan keluarganya atas segala dosa perbuatan anak-anak Imam Eli. Keesokan harinya, karena Samuel adalah anak yang rajin, pagi-pagi Samuel membuka pintu rumah Tuhan dan dia memberitahu serta menceritakan kepada Imam Eli apa yang Tuhan katakan kepadanya. Dan Imam Eli pun mendengarkan dan menerima firman Tuhan. Hingga pada akhirnya Samuel tumbuh semakin besar dan Tuhan selalu menyertai Samuel yang akan menjadi nabi Tuhan. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Kita harus belajar untuk selalu mendengarkan suara Tuhan ya, seperti Samuel. Nah, suara Tuhan itu bisa kita dengar melalui rajin membaca Alkitab atau mendengarkan firman yang disampaikan ibu, bapak, pendeta, juga bisa dari kakak-kakak sekolah minggu dan orang tua kalian. Oke, kita masuk ke tugas minggu ini. Kalian membuat video bernyanyi ya. Judul lagunya adalah "Dengar Dia Panggil Nama Saya". Nah, pada saat bernyanyi ada satu lirik lagu yang perlu diganti ya, yaitu pada kata saya. Diganti menjadi nama kalian masing-masing. Buat adik-adik kelas kecil yang belum bisa bernyanyi, bisa dibantu orang tua atau kakaknya. Nah, berikut ini contoh lagunya, dengarkan ya. Dengar dia panggil nama Wewe, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama Wewe, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama Wewe, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama Wewe, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya Tuhan, jawab ya Tuhan. Jawab ya, ya, ya. Oke adik-adik, jangan lupa membuat video bernyanyi, setelah itu dikirim ke grup WA Sekolah Minggu yang rajin dan semangat ya. Nah, kita sudah mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan ketemu minggu depan. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.